Pertama kali lihat gajah itu perasaannya takut, gemeteran juga ya. Karena gajah itu dia ini sensitif ya. Dia tahu kalau misalnya kita ragu, dia tahu. Terkadang ada juga yang memandang pekerjaan Mbok itu dengan sebelah mata. Karena nggak semua wanita bisa kayak Mbok. Kembali lagi dalam program podcast The Amazing Taman Safari Bali Wildlife Talk. Bersama saya Angga yang akan jadi host pada podcast kali ini. Nah, podcast kali ini sangat spesial karena di bulan ini kita merayakan Hari Kartini. Nah, di sini kita juga memiliki Kartini hebat yang dimiliki oleh Taman Safari Bali. Dan di sini kita ada. Halo sahabat satwa, perkenalkan nama saya Nikade Siti Rahayu. Saya bekerja di Taman Safari Bali, tentunya di bagian gajah. Jadi di sini kita ada Mode Rahayu. Kita panggilnya Mode Rahayu aja ya. Okay. Nah, Mode Rahayu ini bekerja di bagian gajah. Benar Lebih sekali. Tepatnya itu sebagai kiper gajah atau mahut gajah. Oke, mahut atau kiper gajah. Jadi Mode Rahayu ini adalah satu-satunya kiper atau mahut gajah perempuan yang ada di Taman Safari Bali. Nah, Mode, bagaimana nih? Kenapa bisa menjadi kiper gajah? Kenapa lebih memilih menjadi kiper gajah? Ya, kenapa memilih jadi kiper gajah? Karena waktu kecil saya memang sangat suka sekali sama binatang dan pernah saya menonton film di TV, itu film tentang gajah, dan saat itu saya berhayal mudah-mudahan suatu hari nanti kalau saya udah besar bisa ketemu atau melihat gajah secara langsung. Nah, Tuhan itu baik dan saya dapat bekerja di Taman Safari Bali, dan kebetulan saya memang mintanya di bagian satwa dan di bagian gajah. Oke, jadi begitu memutuskan untuk memilih di bagian gajah, berarti karena memang sudah dari kecil pengen melihat gajah sekali. Dan berkesempatan sekarang untuk lebih dekat lagi dengan gajah gitu, Mode ya. Mode, berarti masing-masing kiper itu menghandle satu gajah. Ya, benar sekali. Atau random aja semua bisa dihandle? Di sini pada awalnya itu memang satu kiper satu gajah, tapi semua di sini kita berlatih untuk bisa menghandle semua gajah. Oke, jadi begitu sebenarnya itu kipernya tuh satu kiper satu gajah. Iya. Cuma berlatihan atau pendekatan juga dengan gajah lain. Apabila misalnya temannya libur bisa saling backup. Oke, bisa ini juga ya handle gajah. Benar. Oke, kalau seperti itu apakah berarti Mode khusus menghandle siapa saja gajah? Namanya mungkin ada namanya mungkin gajah yang Mode handle? Kebetulan di sini mau menghandle gajah Valentine sama Poppy, dan itu ada temennya juga lagi satu gitu. Kebetulan handle-nya Valentine. Namanya Valentine. Ya. Oke, jangan-jangan lahirnya pas Valentine ini. Iya, benar sekali, dia lahir di wow. Berarti ini gajahnya lahir di Valentine. Ya. Tahun berapa itu, Mode? Dia lahir di bulan Februari, tepatnya tanggal 14 Februari dan tahun 2010. Wow, hari kasih sayang ya berarti ya. Ini berarti si Valentine mendapat banyak kasih sayang dari kipernya ini. Oke, jadi apakah Valentine ini satu-satunya anak gajah yang lahir di sini apa? Oh enggak, di sini udah ada 6 gajah yang sudah melahirkan di sini, udah berhasil breeding. Oke, berarti ada 6 ekor gajah yang sudah lahir di sini, dan salah satunya adalah Valentine dan Poppy juga. Oh, Valentine dan Poppy lahir di sini. Benar sekali. Nah, untuk kembali sedikit itu, Mode mulai bekerja di sini tahun berapa, Mode? Mau di sini bekerja dari tahun 2007 dan udah 17 tahun. Sudah 17 tahun. Oke, sudah sangat senior sekali ya, sahabat satwa, sudah 17 tahun. Dan kalau boleh tahu siapa anak gajah pertama yang pernah Mode handle? Aswatama yang pertama, kemudian ada Airawata, ada Michael, ada Gede, ada Valens, ada Ina, ada Poppy, dan terakhir ada Oji. Waduh, salah satu berarti sudah hampir semua ya, bahkan itu anak gajah yang lahir di sini sempat dihandle oleh Mode Rahayu ini. Apakah gajah itu memiliki karakteristik yang berbeda
satu sama lainnya, Mode? Oh ya, tentu saja. Semua gajah itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Ada yang sensitif, ada yang maunya dimanja, ada yang kalau mau dideketin itu kita harus benar-benar deketin dia secara kayak kita ngerayu anak kita yang misalnya lagi ngambek gitu. Oke, berarti dia sensitif juga ya? Iya, kadang mood, kadang tidak mood. Iya. Oke. Nah, siapa sih gajah atau baby gajah mungkin yang paling berkesan yang pernah Mode handle? Yang karakteristiknya seperti apa? Ina. Ina? Iya. Oke, Ina. Kenapa dia Ina ini? Ina itu kalau kayak baby manusia itu dia tuh sangat aktif, sangat sensitif, tapi sangat peka. Pintar dia. Pintar dan banget. Keterikatan dengan kipernya juga bagus ya. Berarti maksudnya kayak dekat sekali dengan kipernya berarti ya. Iya. Dia jahil juga nggak sih? Iya, kadang-kadang jahil juga sama kipernya. Nah, untuk ketika menghandle gajah tuh juga termasuk memberi makan juga Mode ya? Iya, benar. Itu kalau untuk makannya sendiri sama nggak sih semuanya gajah itu? Oh enggak, tentu makannya berbeda. Karena setiap gajah itu kan mereka mempunyai berat badan yang berbeda. Jadi udah dicek sama dokter kalau berat gajah misalnya 1 ton, dia punya dietnya segini. Yang 500 kilo misalnya baby dia harus makannya segini. Kalau yang 2 ton harus makannya segini. Semua makannya diatur sama dokter pola dietnya. Oke, berarti mereka memiliki diet plan-nya sendiri ya. Beda-beda. Disesuaikan dengan kesehatan, berat, dan juga kondisinya mereka. Benar sekali. Oke, jadi sahabat satwa, jadi kalau gajah itu memang mereka makannya banyak, bahkan lebih dari 200 kilo ya untuk seharinya. Cuma biasanya gajah itu akan dicek kondisinya dan kemudian akan diatur diet plan-nya mereka untuk kesehatan satwa tersebut. Nah, kalau untuk membersihkan gajah tuh Mode, biasanya mereka gajah ini mandi nggak sih Mode? Oh tentu saja mandi. Mereka itu mandinya bisa sampai kalau cuaca panas bisa 3 kali kita mandikan. Tapi biasanya pagi sebelum kita ajak mereka beraktivitas di rekreasi ataupun mereka dapat di mana itu memang kita mandikan. Kita gosok pakai serabut kelapa atau pakai sikat ada juga buat bersihin. Dan jangan salah gajah juga ada perawatan kukunya. Oh iya? Iya. Berarti kuku gajah juga di pedi-meni juga ya? Sekali setiap 1 bulan kita cek keadaan kukunya, kalau panjang kita potong. Di sini memang ada alat khusus untuk pedi manicure kuku gajah. Nah, seperti yang Mode katakan tadi itu kalau gajah mereka tuh kadang-kadang bisa mood, bisa nggak mood. Nah, itu bisa dilihat nggak sih Mode gimana ketika dia, kapan dia nggak mood, kapan dia mood, gitu, seperti itu? Oh, bisa banget. Kita bisa lihat dari gajah itu nggak mood dari kita kasih makan. Kalau dia antusias, misalnya kita kasih makan terus dia tiba-tiba ngambil dengan lahapnya, itu dia lagi happy, gajahnya sehat. Tapi kalau dia lagi nggak mood, kita kasih makan, dia nggak mau makan atau diambilnya cuma sedikit dan dia diam-diam aja, nggak terlalu banyak gerak, itu harus kita panggilkan dokter. Mungkin ada apa di dalam tubuhnya, mungkin dia lagi nggak enak badan. Biasanya sih gajah itu cenderung perutnya kembung. Oke ya, jadi sahabat satwa, karena satwa itu tidak bisa ngomong, jadi kiper itu harus aktif dan mencari tahu apabila melihat tingkah laku satwa yang berbeda dari biasanya. Nah, untuk bisa lebih dekat atau pertama kali untuk bisa dekat dengan gajah itu ada trik khusus atau gimana sih Mode? Kan pasti kan semua orang kayak gimana sih awalnya biar bisa dekat sama gajah gitu. Iya, kalau mau dekat sama gajah, pertama kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau mau dekat kita harus siap kalau kita harus bisa lebih dekat sama dia. Karena gajah itu dia ini sensitif dia tahu kalau misalnya kita ragu, dia tahu. Oh begitu, berarti dia pintar ya berarti ya. Berarti feeling itu juga ya Mode ya? Dan daya ingatnya juga bagus. Berarti dia mengenali berarti kipernya yang mana? Dia mencium bau kipernya. Terus kalau misalnya bukan kipernya yang deketin dia tahu, dia akan menjauh. Pertama kali Mode melihat gajah itu takut nggak? Jelas, pertama kali lihat gajah itu perasaannya takut, gemeteran juga ya. Karena nggak nyangka bisa lihat gajah secara langsung aslinya, bahwa gajah itu besar, belalainya panjang, tapi dia lucu. Oh gitu. Ya, karena matanya sipit. Oke, jadi Mode sempat nggak bingung kayak, aduh gimana ya biar bisa deket dengan gajah yang besar ini? Iya, sempat bingung pertama. Gimana ya, mau nyentuh yang sebelah mananya dulu gitu. Oh, karena saking besarnya kali ya bingung ya. Bingung.
Terus dimulai dari mana pendekatan pertama kali? Pendekatannya ya deketin dia dari samping, karena kalau dari depan takutnya kena belalainya. Oh, kan gajah gitu. kuat dia. Ya. Nanti dari samping dulu, pegang Ya, dulu. dari Nah, samping. untuk gajah pertama yang mau handle masih inget nggak? Yang pertama kali mau deketin? Yang pertama kali deketin di sini dulu gajah Intan. Intan. Iya, dia sangat pintar banget. Pokoknya dia tuh pintar banget. Oke, berkesan sekali ya Intan ini. Nah, Mode, selama 17 tahun menjadi kiper gajah, terlebih lagi menjadi kiper perempuan. Iya. Apa sih suka dukanya Mode bekerja di Taman Safari Bali ini? Sukanya yang dari dulu memang suka gajah dan bisa mengetahui juga berbagai macam jenis satwa-satwa yang ada di Indonesia, dan bisa ketemu banyak orang, banyak punya pengalaman, punya wawasan. Itu Mbok sukanya. Dukanya terkadang ada juga yang memandang pekerjaan Mbok itu dengan sebelah mata. Kenapa bisa bilang begitu? Karena kok mau seorang wanita bekerja di gajah? Kan tahulah, kadang-kadang ada yang bilang gajah itu besar, bau dan kotor. Tapi dari diri Mbok sendiri, Mbok nggak pernah merasa malu ataupun gengsi. Malahan Mboknya bangga bisa kerja di bagian gajah. Karena nggak semua wanita bisa kayak Mbok. Oke, keren sekali ya Mbok ya. Saya jadi merinding ini. Jadi Mbok ya sangat bangga sekali ya untuk menjadi kiper gajah. Apalagi terlebih lagi satu-satunya kiper gajah cewek yang ada di Taman Safari Bali. Nah, apa sih pesan-pesan Mbok untuk wanita-wanita di luar sana? Buat seluruh wanita-wanita yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia khususnya, apapun pekerjaan kamu saat ini, lakukan dengan sepenuh hati. Biarpun pekerjaanmu itu ada yang memandang kamu sebelah mata, biarkan. Tetap kamu lakukan sepenuh hati dan kamu harus punya prinsip, saya bangga bisa sampai seperti saat ini dengan pekerjaan saya. Oke, jadi itu ya sahabat satwa untuk wanita-wanita di luar sana juga. Meskipun kita wanita, kita juga bisa mengambil pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria. Jadi saya harap untuk wanita-wanita di luar sana, dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, kita harus bangga karena kita bisa seperti ini dan kita setara dengan laki-laki. Oke, saya Angga dan Mode Rahayu ingin mengucapkan selamat Hari Kartini dan salam lestari.